Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifatul Zuhroh dengan NIM 19051214071 akan melakukan praktikum jaringan wireless. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, mengetahui penggunaan jaringan wireless. Yang kedua, mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless. Dan yang terakhir, mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless ini seperti adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Lalu ada router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertiannya, di mana tidak dibutuhkan kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka sebaiknya dilindungi dengan password untuk menjaga keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirimkan dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, dan struktur jaringan atau network struktur. Macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA PSK atau Wi-Fi Protect Access Pre-Share Key. Adalah penggunaan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Yang kedua ada WEP atau Word Equivalent Privacy atau bisa disebut Share Key. Adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Share Key Authentication. Yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protect Access. Adalah suatu sistem yang dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode penggunaan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya sinyal Wi-Fi dibagi menjadi dua dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kamu untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Lalu di sini ada percobaan dengan skenario mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan penggunaan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK. Sedangkan untuk AP2 atau access point 2 tanpa autentikasi keamanan. Untuk setting IP-nya menggunakan static. Di sini ada 1 buah switch dan juga ada 2 buah access point, 1 laptop dan 1 smartphone. Langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti pada gambar di atas. Yang pertama ada 1 buah switch. Setelah itu kita beri akses point, 2 akses point. Dan juga 1 buah laptop dan 1 buah smartphone.
Setelah itu kita hubungkan. Yang kedua, setting IP pada port 1 dengan SSID AP1, channel 1, dan metode autentikasi keamanan WPA PSK2, WPA2 PSK, passwordnya 123456778. Ini bisa dilihat seperti ini. Port 1 ini diganti menjadi AP1. Channelnya 1 WPA 2 PSK dengan passwordnya 123456778. Setelah itu, untuk setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2, channelnya 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Autentikasinya disable. Port 1 jadi AP2. Channelnya 6 dan ini disable. Selanjutnya, setting laptop pada wireless dengan SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK, passwordnya sama, dan IP address-nya 192.168.1.129/25. Karena di sini tidak ada wireless nolnya, maka kita cari dulu. Tidak ada wireless nol. Maka ini di off kan dulu. Setelah lampunya mati, ini kita buang dan kita ganti dengan yang ini. Setelah itu config, maaf lupa on kan. Setelah itu ada wireless 0, SSID-nya AP1 dengan autentikasinya WPA2 PSK. Passwordnya sama, dan IP-nya statik. IP address-nya 192.168.1.129 dengan /25, maka menjadi 128. Selanjutnya, untuk smartphone wireless 0 SSID AP2 tanpa mode autentikasi. IP address-nya 130. Config wireless AP2. Disable static 192.168.1.130/25. Setelah ini tersambung ke langkah selanjutnya, untuk mengetes bahwa laptopnya sudah terkoneksi dengan smartphone, silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Desktop, command prompt, kita lakukan ping dengan IP address-nya smartphone 192.168.1.130. Di sini sudah bisa ping. Sudah berhasil melakukan ping dari laptop ke smartphone.
berarti menandakan bahwa laptop dan smartphone sudah terhubung. Setelah itu percobaan selesai. Maka sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.